Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arya Pandu Wijaksono. Today I will be presented about chapter 3, the morphological process. Okay, through morphological process, we will be learning about identify major morphological process in English and Indonesian. The second is to analyze how new words are formed through different structural process. The three is distinguish between affixation and the word formation mechanism. The last is to explain how morphological process expand vocabulary. Oke, jadi untuk chapter ketiga ini kita akan mempelajari tentang morphological process, yang mana nanti kita bisa melakukan mengidentifikasi proses morfologi, baik itu di bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, dan juga menganalisa bagaimana kata baru itu tercipta atau terbentuk melalui proses struktural yang berbeda. Yang ketiga adalah distinguish between affixation and other word formation mechanism. Dan yang terakhir adalah explain how morphological process expand vocabulary. Jadi menjelaskan bagaimana proses morfologi itu bisa mempengaruhi vocabulary. What are morphological process? In chapter 2, we learn that words consist of morphemes. In this chapter, we examine how new words are formed. A morphological process is a systematic way of forming new words from existing linguistic material. Oke, di chapter 2 kita sudah membahas bahwa kata itu terdiri dari morphemes. Nah, di chapter ini kita akan membahas bagaimana kata baru itu terbentuk. Nah, jadi melalui morphological process ya, itu adalah cara yang sistematik untuk membuat atau membentuk kata baru from existing linguistic material, dari material linguistik yang sudah eksis atau yang sudah ada. Language expand their vocabulary through structure and predictable patterns. These patterns are not random, they follow regular principles. Oke, bahasa itu meluas atau selalu menambah, memperluas atau menambah vocabulary-nya melalui pola yang terstruktur dan bisa diprediksi. Nah, pola ini itu tidak random atau tidak terjadi secara acak. Nah, pola ini mengikuti prinsip yang umum. The major process discussed in this chapter are: first is affixation, compounding, reduplication, conversion, and the last is clipping, blending, and acronym. Oke. Di chapter ini kita akan membahas tentang proses morfologi, mulai dari affixation, compounding, reduplication, conversion, lalu juga clipping, blending, and acronym. Oke, lalu kita membahas yang pertama adalah affixation. Affixation is the process of adding upon morphemes or affix to a base recall from chapter 2. Oke. Affixation itu adalah proses menambahkan bound morpheme atau morfem yang terhubung atau affix kepada kata dasar seperti yang dibahas di chapter 2. Seperti walk adalah kata dasar, itu adalah base. Sedangkan affixnya atau morfem bound morpheme-nya adalah ed, walk, karena menunjukkan past tense. A base is the form to which another morpheme attach. Type of affix.
The first is prefix attached before the base. Nah, prefix itu ditambahkan sebelum kata dasar. Seperti unhappy. Unhappy, prefiksnya apa? Adalah un. Lalu rewrite. Rewrite itu prefiksnya apa? Re. Dan base-nya adalah write. Rewrite, menulis ulang. Replay, memainkan ulang. Retreat, retreat enggak. Apalagi ya? Reduce, reuse, nah seperti itu. Ya. Lalu ada suffix, suffix attached after the base. Suffix itu ditambahkan setelah kata dasar. Seperti teacher, kata dasarnya apa? Teach. Tapi karena ini adalah membahas orangnya, menjadi teacher, orang yang mengajar atau guru. Walk, walk, seperti yang dibahas tadi. Base-nya adalah walk dan ed itu adalah sebagai suffix. Suffix yang menyatakan tentang past tense. For example, teach become teacher, teach become teachers, happy become unhappy. In each case, the affix attached to a base and modifies meaning or grammatical function. Affixation is one of the most productive morphological process in English and Indonesian. Oke. Di beberapa kasus, ya kan, affix itu berpasangan dengan kata dasar dan memodifikasi makna atau fungsi gramatikalnya. Affixation itu adalah salah satu hal yang paling produktif. Affixation adalah hal yang paling umum terjadi dalam proses morfologi, baik itu di bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah tulis sebagai base-nya. Lalu ada tambahan me, ada affixation. Affixation, me di awal. Jadi adalah prefix, menulis. Lalu ajar, pengajar. Terdapat prefix lagi yaitu pe di awal kata pengajar. Yang base-nya adalah ajar. Lalu besar, ini adalah affixation. Ada kata ke di awal kata kebesaran dan an di akhirannya. Affixation may change meaning, word class, or grammatical function. The distinction between these effects will be discussed in chapter 4. Oke, jadi affixation itu bisa mengubah makna, kelas kata, atau bahkan fungsi grammar. Nah, untuk pembahasan antara efek ini tadi akan dibahas di chapter keempat. Lanjut saja. Dari affixation adalah compounding. Compounding is the process to combining two or more free morphemes to form a new word. Example, toothbrush, classroom, football, bookstore. Dari sini kita tahu bahwasanya toothbrush, ya, itu ada free morphemes. Tooth itu free morphemes, brush itu free morphem. Mereka memiliki arti mereka sendiri-sendiri. Tooth itu gigi, brush itu sikat. Nah, ketika menjadi satu, when they compounded, menjadilah toothbrush, yang artinya adalah sikat gigi. Classroom, class memiliki arti sendiri, yaitu classroom adalah ruang. Nah, ketika compounding menjadi classroom, yang artinya adalah ruang kelas. Football, bookstore itu sama. Nah, each component can stand alone. Nah, itu tadi seperti yang saya bahas di awal. Setiap kata dari compounding itu bisa berdiri sendiri. Tooth plus brush. Tooth itu artinya gigi, brush itu adalah sikat,
Sehingga ketika digabungkan menjadi toothbrush atau sikat gigi, lalu class itu adalah class and room adalah ruangan, mereka berdiri sendiri, memiliki makna sendiri ketika bersatu menjadi classroom, yang artinya adalah ruang kelas. However, when combined, they form a single lexical unit with a specific meaning. Indonesian example, rumah sakit. Rumah sakit adalah kondisi tubuh di mana tidak mengalami rasa kondisi tubuh di mana tubuh mengalami rasa yang tidak enak badan. Nah, maksudnya seperti itu. Lalu meja makan, ya. Meja adalah alat untuk kita menulis, menaruh barang dan lain sebagainya. Nah, tapi ini terdapat dalam kata ini adalah makan. Jadi meja ini bukan meja umumnya, adalah meja khusus makan. Berarti ini bukan makna nakirah, melainkan makna makrifat. Karena nakirahnya adalah meja, tapi menjadi makrifat, menjadi lebih detail karena ada tambahan makan. Lalu kambing hitam. Lah kambing ini sebagai nakirah, lah makrifatnya adalah hitam karena tidak semua kambing berwarna hitam, tapi ada beberapa kambing yang berwarna hitam. Compounds may be read as one word like bookstore, two words like high school, hyphenates like mother-in-law. The key feature of compounding is that it combines three morphemes. Compounds bisa ditulis dalam satu kata seperti bookstore atau toko buku, two words atau dua kata seperti high school, atau sebagai contoh lainnya adalah high school, lalu ada yang namanya apa ya? Ya itulah intinya itu. Nah, untuk satu kata mungkin ada swimming pool. Nah, swimming pool. Lalu untuk two words ada rice field. Nah, rice field. Lalu ada hyphenates. Hyphenates itu bisa menjadi tiga kata seperti mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law. Nah, kata-kata ini tadi memiliki makna sendiri-sendiri. Dan intinya, kunci dari compounding adalah menyatukan, mengcombine three morphemes. Menyatukan morphemes bebas. Morphemes yang memiliki makna mereka sendiri-sendiri. Reduplication. Selanjutnya, kita akan membahas reduplication. Reduplication is the repetition of all or parts of a word. This process is highly productive in Indonesian but limited in English. For Indonesian example, buku being buku-buku. Anak can be anak-anak. Kecil can be kecil-kecil. And maybe hati can be hati-hati. Reduplication may express plurality, intensity, or variety. Reduplication adalah pengulangan dari kata itu sendiri. Nah, proses ini terjadi biasanya itu di Indonesia. Tapi kalau di Inggris itu terbatas. Seperti contoh yang disebutkan adalah buku ketika tunggal, buku-buku ketika plural. Atau jamak. Anak ketika tunggal, anak-anak ketika jamak. Kecil ketika tunggal, kecil-kecil ketika jamak. Nah, untuk English example, English use reduplication in limited of or expressive context. Bye-bye, goody-goody, zigzag. Unlike Indonesian, reduplication in English is not a major grammatical strategy. Ya, tidak seperti di Indonesia. Di Inggris, dalam bahasa Inggris ya, reduplication itu bukan strategi utama gramatikal. Walaupun ada seperti chit chat ya, yang artinya itu basa-basi ya. Lalu selanjutnya aja conversion.
Conversion, also called zero derivation, is a process in which a word changes its word class without any change in form. For example, noun, verb, email, noun to email, verb, bottle, noun to bottle, verb. Conversion atau biasa dipanggil zero derivation adalah proses di mana sebuah kata mengubah kelas katanya tanpa ada perubahan bentuk. Sebagai contoh, email di noun bisa menjadi email verb, bottle pada noun bisa menjadi bottle pada verb. Itu dalam bentuk noun. Ketika dalam verb ke noun, run become run, noun. Run yang verb menjadi run, noun. No affix is added. The word's grammatical category change based on syntactic function. Tidak ada perubahan affixation. Jadi, kategori gramatikal kata tersebut berubah berdasarkan fungsi sintaktiknya. Conversion show that word formation does not always require visible morphological marking. Jadi conversion ini menunjukkan bahwasanya bentuk kata itu tidak selalu memerlukan tanda morfologikal yang terlihat. Jadi invisible. Clipping, blending, and acronym. Okay. Selanjutnya ada clipping, blending, and acronym. These processes are common in modern vocabulary expansion. First is clipping. Clipping shorten a longer word. Clipping itu enaknya adalah mempersingkat kata. Laboratory, lab, examination, exam, advisement, ad, and then by the way, BTW. Laugh out loud, lol. Nah, seperti itu. Menyederhanakan kata, memendekkan kata. The meaning remains the same, but the form becomes shorter. Artinya tetap sama, walaupun secara bentuk itu lebih pendek. Selanjutnya adalah blending. Blending combines parts of two words. For example, breakfast plus lunch is brunch. Smoke versus plus fog becomes smoke. Motor plus hotel become motel. Blending often appears in media and technology. Okay. Blending itu mencampurkan atau menggabungkan bagian dari dua kata. Seperti breakfast dan lunch plus lunch itu menjadi brunch. Jadi sarapan dan makan siang di waktu yang sama. Itu menjadinya brunch. Smoke plus fog, smoke. Asap dan kabut menjadi smoke, asap kabut. Motor hotel menjadi motel. Motor kendaraan, hotel tempat menginap menjadi motel. Apakah itu berarti motel adalah tempat menginap kendaraan bermotor? Oh tidak. Itu artinya adalah tempat menginap bagi para musafir. Ya, musafir. Bagi orang yang berpergian. Untuk tempat menginap sementara. Nah, lalu ada acronyms. Acronyms are formed from the initial letter of word. Example, NASA, UNICEF, COVID. Some acronyms are pronounced as words like NASA, but while others are spelled letter by letter. BBC. Jadi seperti Kentucky Fried Chicken menjadi KFC. Lalu ada juga untuk robot ya. Robot itu kan hasilnya juga kata singkatan. Tapi kepanjangannya saya tidak tahu. Itu ada kepanjangannya robot. Mungkin bisa dicari sendiri. Lalu ada juga
setiap word itu ada lagi apa ya? CV, curriculum vitae. Okay. The next, let's be comparing morphological process. Okay. Mari kita membandingkan proses morfologi. Proses affixation. Apakah menggunakan affix? Yes. Apakah menggabungkan kata? Oh, tidak. Apakah mengubah bentuk? Ya. Seperti unhappy tadi. Compounding, apakah menggunakan affix? Tidak. Apakah menggabungkan kata? Ya. Apakah mengubah bentuk kata? Tidak. Seperti toothbrush. Reduplication, apakah menggunakan affix? Tidak. Apakah menggunakan combined words? Tidak. Apakah mengubah bentuk kata? Ya, karena menjadi repetition atau pengulangan kata. Lalu untuk conversion, apakah menggunakan affix? Tidak. Combined words juga tidak. Change form juga tidak. Seperti tadi, kata seperti bottle yang itu adalah noun menjadi bottle dalam verb. Blending, apakah menggunakan affix? Tidak. Apakah menggabungkan kata? Ya, tapi sebagian. Apakah mengubah makna kata? Ya. Acronym, apakah menggunakan affix? Tidak. Apakah menggabungkan kata? Ya, yaitu huruf inisial. Dan apakah mengubah bentuk kata? Ya. Oke. Kenapa proses morfologi itu penting? Pertama, untuk expand vocabulary systematically, yaitu untuk memperluas vocabulary secara sistematik. Selanjutnya adalah recognize word patterns, yaitu untuk mengetahui bentuk kalimat atau patternnya, model kata ya, untuk mengetahui model kata. Yang ketiga adalah analyze unfamiliar words, untuk menganalisa kata yang tidak familiar atau kata yang tidak umum ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah to understand how language innovate, bagaimana cara bahasa itu berinovasi. Nah, itulah fungsi-fungsi dari morphological process tadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.